Baik, masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra JC, apa kabar di pagi hari ini di Jumat penuh Mubarak? Dan hari ini kita memasuki edisi 26 Februari 2021 dan tidak terasa ini juga menjadi hari-hari terakhir di bulan Februari dan kita juga menjelang bulan suci Ramadan, tinggal hitungan hari ya, mudah-mudahan kita juga sampai di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan tentunya Mitra JC, pada kesempatan hari ini materi yang nanti kita akan bahas ini seputaran gigi sensitif. Nah, bersama Dr. Gigi Rahmawati Andriani yang alhamdulillah beliau sudah hadir di hadapan Mitra JC dan insya Allah kita akan berbagi bersama seputar tema hari ini. Jadi kita juga nanti membuka partisipasi buat Mitra JC yang ingin bergabung. Silakan kirimkan pertanyaannya melalui SMS center kami di 081 215549288. Langsung saja karena sudah hadir di hadapan kita, di hadapan Bang Dipo juga ada Dr. Gigi Rahmawati Andriani. Beliau adalah sebagai Dokter Gigi Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura yang mungkin sudah tidak asing lagi di ruang dengar Anda karena sudah sering siaran bersama Bang Dipo. Langsung saja kita akan menyapa Dr. Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar Dokter Gigi Rahmawati? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali ya Dok ya, menemani Mitra JC juga memberikan edukasi seputar masalah ataupun persoalan gigi. Nah, kita spesifik kepada gigi sensitif. Nah, sebenarnya apa itu gigi sensitif, dokter? Nanti kita juga akan bahas mengenai gejala serta penyebab dan kira-kira apa dampaknya kalau memang memiliki gigi sensitif kemudian tidak diperiksakan ke klinik gigi itu sendiri. Nah, kami persilahkan dokter untuk menyampaikan tema kita hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Mitra JC. Selamat pagi. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita mau membahas ya saya ingin sharing sedikit mengenai gigi sensitif. Sebenarnya ini banyak banyak yang penelitian gitu ya di Indonesia itu menyebutkan bahwa sebanyak 42% dari masyarakat Indonesia itu mengalami gigi sensitif gitu. Cuman kebanyakan orang itu kalau udah dari penelitian itu kebanyakan orang Indonesia ini meskipun mempunyai gejala gigi sensitif tapi jarang ada yang mau untuk memeriksakan ke dokter gigi. Nah, sebenarnya gigi sensitif itu seperti apa sih gitu. Nah, sebenarnya gigi sensitif ini adalah kondisi klinis di mana gigi itu terasa nyeri dan ngilu. Tapi durasinya tuh singkat gitu. Jadi misalnya pas waktu minum yang dingin gitu, rasanya ngilu tapi biasanya dalam hitungan kurang dari semenit udah hilang gitu. Nah, juga biasanya disertai dengan rasa nyeri gitu. Jadi ada ngilu, ada nyeri gitu. Nah, untuk gigi sensitif ini sendiri biasanya itu memang menyerang pada individu yang usianya tuh 20 sampai 40 tahun. Biasanya kalau misalnya anak kecil itu dia jarang terkena gejala gigi sensitif ini. Lebih pada orang dewasa. Dan gigi sensitif ini meskipun durasinya singkat ya, tapi biasanya ini sangat menyebabkan penderitanya itu tidak nyaman gitu. Nah, kemudian gigi sensitif ini kenapa bisa ada gigi sensitif gitu? Jadi gigi itu kan terlapisi oleh banyak lapisan gitu ya Bang Dipo. Jadi ada lapisan enamel, kemudian ada lapisan dentin, kemudian ada ruang pulpa. Nah, ibaratnya ya gigi sensitif ini adalah gigi di mana lapisan paling luarnya ya lapisan yang disebut sebagai enamel atau email ini dia terkikis gitu. Akhirnya apa? Akhirnya lapisan yang luarnya itu hilang, terbukalah lapisan kedua yaitu lapisan dentin. Nah, inilah yang menyebabkan gigi itu jadi sensitif gitu. Jadi ada berbagai rangsangan berupa makanan atau minuman. Biasanya sih
yang suhunya itu ekstrim, misalnya panas banget atau dingin banget. Nah, itu dia ketika berkontak dengan lapisan kedua itu yang namanya lapisan dentin, udah deh itu rasanya tuh ada gejala seperti itu gitu. Gejalanya nyeri, ngilu, dan biasanya durasinya itu masih singkat gitu. Nah, kenapa bisa lapisan dentin ini kok menyebabkan rasa ngilu? Karena lapisan dentin ini dekat dengan lapisan yang lebih dalam, yang isinya itu adalah serabut saraf atau ruang saraf. Jadi tadi ada 3 lapisan ya. Jadi ibaratnya tuh kayak kulit bawang kali ya. Kulit terluarnya itu adalah enamel namanya. Itu dia yang melindungi gigi, mau makan yang sepanas apapun, sedingin apapun, dia bisa untuk meredam itu gitu. Begitu lapisan enamel ini terkikis, terbukalah lapisan dentin, di mana lapisan dentin ini dia jauh lebih sensitif dan dekat dengan ruang pulpa. Jadi sedikit aja ada rangsangan berupa makanan atau minuman yang suhunya berbeda, itu dia langsung menghantarkan ke serabut saraf di ruang pulpa gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya yang dirasakan oleh penderitanya yaitu rasa nyeri dan ngilu. Begitu Bang Dipo. Baik, tadi kita sudah banyak diberikan materi ya seputar gigi sensitif, dan ini memang rentan sekali berarti di usia-usia dewasa seperti itu ya. Di usia dewasa itu sangat rentan, jadi betul-betul dijaga yang namanya gigi sensitif itu sendiri. Nah, kalau misalnya persoalan gigi kan hampir setiap masyarakat ya, walaupun memang ada juga teman Bang Dipo katanya dia selama hidupnya belum pernah sakit gigi. Enggak, artinya, tapi kan hampir semua memiliki persoalan gigi, termasuk juga gigi sensitif. Bahkan produk-produk seperti kayak pasta gigi itu mengobati gigi yang sensitif. Nah, kira-kira itu penyebabnya apa ya? Apakah memang salah satu pencegahannya itu tidak diperbolehkan tuh kita habis makan makanan yang terlalu pedas atau terlalu dingin gitu. Itu kan biasa yang menyebabkan gigi kita tuh perih gitu atau sakit. Silakan dokter. Oke, jadi untuk penyebab dari gigi sensitif ini penyebab kenapa bisa lapisan enamel yang tadinya menutupi gigi kemudian malah terkikis, akhirnya terbukalah lapisan dentin ini. Nah, ini penyebabnya nih apa? Jadi ada beberapa hal begitu. Yang pertama, terutama sekali nih Bang Dipo yang sering saya temuin itu adalah cara mengikat giginya itu terlalu keras gitu. Jadi terlalu keras ini akhirnya lama-lama lapisan enamel ini dia terkikis gitu. Akhirnya terbuka lapisan dentin. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ada resesi gusi. Jadi resesi gusi ini artinya gusi kita itu menurun. Kenapa bisa menurun? Salah satunya itu bisa karena penyakit. Jadi penyakit gusi yang namanya gingivitis atau periodontitis. Gejalanya nih kalau kita punya penyakit gusi itu biasanya kita mudah berdarah. Mau kita sikat gigi atau makan kita mudah berdarah. Nah, itu udah ada tanda tuh bahwa ada penyakit di gusinya. Lama-lama nanti gusinya tuh turun. Akhirnya terjadilah resesi gusi. Resesi gusi ini menyebabkan yang tadinya bagian gigi ini tertutup gitu ya, tertutup gusi, kemudian gusinya turun, akhirnya terbuka, terekspos bagian yang terbuka ini lapisan dentin gitu. Jadi akhirnya ngerasa ngilu. Kemudian juga banyak memakan makanan yang manis ya, memakan makanan yang asam gitu. Jadi terlalu asam itu juga nggak bagus. Misalnya sering makan yang pempek yang cuka gitu. Nah, itu contohnya gitu. Nah, itu kalau misalnya nggak sering untuk menggosok gigi, jadi tingkat keasaman di dalam rongga mulut itu jauh lebih tinggi dan akhirnya lapisan enamel akan jauh lebih rapuh gitu. Akhirnya terkikis dan lapisan dentin terbuka. Nah, itu mungkin penyebab yang paling umum gitu Bang Dipo. Atau misalnya biasanya pada ibu hamil juga ini karena masalah hormonal sih, kalau untuk ibu hamil ini dia giginya itu akan jauh lebih sensitif begitu. Iya. Oke. Jadi betul-betul yang namanya sensitif begitu ya. Itu betul-betul harus
ketahui gitu. Kira-kira apa sih penyebab-penyebabnya? Memang kita juga ya janganlah terlalu makan yang terlalu asin atau terlalu dingin atau terlalu panas, karena ini juga bisa menyebabkan gigi itu sakit ya dok ya. Iya, betul. Iya. Lapisan dari enamelnya akan terkikis dan akhirnya terbukalah lapisan dentin. Jadi ini penyebabnya, Bang Dipo. Jadi penyebab utama ya dari Ya. kenapa gigi sensitif yaitu lapisan dentinnya ini yang terbuka. Oke. Nah, dok, tadi sudah dijelaskan ya dok ya mengenai gejala gigi sensitif itu, mulai dari mengkonsumsi makanan yang terlalu panas atau dingin, manis atau asam gitu ya. Kemudian juga menyikat gigi yang tidak benar, bukan tidak benar kurang baik gitu ya. Belum benar. Ya. Artinya ini juga menjadi satu solusi juga buat kita semua mitra JC dengan hadirnya Dokter Gigi Rahmawati dapat memberikan pola hidup yang benar seperti itu dalam hal menggosok gigi, karena kita hampir setiap hari yang namanya menggosok gigi kan ya. Ya, dari pagi sampai sore seperti itu, dan itu dilakukan hampir setiap hari. Nah dokter, kira-kira kalau tadi gejala yang sudah disampaikan oleh Dokter Rahma, nah kira-kira seperti apa juga penyebab gigi sensitif itu? Katanya gigi sensitif itu disebabkan beberapa kondisi gitu, mulai dari penipisan email, kemudian juga kondisi gigi dan mulut yang membusuk seperti itu. Nah, berlubang gitu. Seperti apa sih dok sebenarnya dok untuk penyebab gigi sensitif itu? Penyebab gigi sensitif itu memang ada beberapa yang misalnya karena memang kondisinya itu giginya berlubang, jadi dia lebih mudah lebih mudah terkena rasa ngilu begitu ya. Nah kemudian juga kalau misalnya itu tadi menyikat giginya terlalu keras gitu, kemudian juga mengkonsumsi makanan-makanan yang memang suhunya ekstrim, misalnya terlalu panas banget atau terlalu dingin banget kayak gitu. Nah itu akhirnya menyebabkan gigi menjadi lebih sensitif gitu. Oke. Nah untuk gigi sensitif itu bisa dilihat secara ini nggak sih dok? Dari secara fisik itu bisa terlihat nggak? Kan kalau berlubang oke, kita lihat gigi itu berlubang gitu ya. Kemudian gigi yang yang karang gitu bisa terlihat dari mata telanjang begitu. Seperti kita melihat gigi kita sendiri. Nah kalau gigi sensitif itu sendiri bisa terlihat nggak dok? Atau memang harus lewat alat-alat dokter gigi gitu kayak foto ronsen atau gimana dok? Kalau untuk pemeriksaan dari gigi sensitif sendiri itu biasanya kita menggunakan tes thermal gitu. Jadi nggak bisa secara klinis gitu ya, kita lihat ini giginya sensitif nih gitu. Oke. Biasanya menggunakan tes thermal di mana nanti kita akan mengaplikasikan bahan tertentu. Dan kalau memang itu bereaksi, berarti gigi itu terdiagnosis mempunyai gigi sensitif. Gitu. Oke. Nah dok, kalau misalnya dia sensitif terhadap makanan-makanan yang panas, artinya dia itu sebaiknya jangan makan-makan yang panas terlebih dahulu gitu, nunggu sampai dingin, atau seperti apa sih dok? Salah satu yang bisa kita lakukan di rumah agar gigi ini kan efeknya kan ngilu gitu ketika sensitif itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya udah menderita gejala sensitif begitu, yang pertama itu memang kita harus identifikasi ketika terjadi sensitif itu apa sih gitu. Pada saat apa? Misalnya pada saat kita makan makanan yang terlalu panas gitu, terus rasanya kayak ngilu gitu. Nah, berarti itu udah merupakan tanda bahwa suhu makanan itu terlalu ekstrim untuk gigi kita gitu. Oleh karena itu kita kurangin. Kemudian kalau memang dirasa makin mengganggu ya, misalnya makin lama makin durasi dari rasa ngilunya itu biasanya kalau makan makanan yang panas itu biasanya dalam waktu 10 detik biasa hilang, tapi ketika kita biarkan ya, terus kita nggak jaga makanannya tetap kita makan yang panas-panas, durasinya tambah lama tambah naik, misalnya jadi 30 detik baru hilang. Nah, itu baru menurut saya langsung aja diperiksakan ke dokter gigi gitu. Jadi kalau misalnya memang ada gejala dari gigi sensitif ya,
kurangin penyebabnya. Yang penyebabnya Ya. itu yang tadi, misalnya makan makanan yang terlalu panas atau dingin, atau cara sikat gigi yang benar. Kurangin dari faktor-faktor penyebabnya. Kemudian apabila memang dirasa sudah mengurangi tapi makin lama durasinya itu makin meningkat rasa ngilunya, maka sebaiknya itu diperiksakan ke dokter gigi gitu, karena biar nggak tambah parah ini gigi sensitifnya. Oke, oke. Ya, lagi-lagi ya, kurangi atau apa namanya, membersihkan gigi dengan baik dan benar seperti tadi sudah disampaikan oleh Dokter Gigi Rahma, dan selanjutnya juga mengenai penyebab-penyebabnya memang ternyata banyak gitu ya kalau gigi sensitif itu sendiri. Nah dok, kalau misalnya begini, memang persoalan gigi itu sangat kompleks ya dok ya, sangat kompleks. Apalagi kalau kita sudah masuk ke tahap kayak sensitif ataupun udah sampai ngilu gitu, makan yang asam atau yang manis aja, kayaknya gigi itu merasa sakit dan itu kadang nggak bisa tidur dan lain-lain. Sebenarnya kita pengen sekali mencegah gigi sensitif itu, tapi kadang kita juga suka mengambil solusi yang memang seharusnya tidak dilakukan. Nah, termasuk juga apakah memakai pemutih gigi gitu dok, itu juga salah satu penyebab atau dihindarkan terlebih dahulu nih untuk pemutih gigi. Ya, ya itu benar sekali Bang Dipo. Jadi salah satu hal yang sebenarnya tidak perlu maksud saya itu bisa menjadi penyebab dari gigi sensitif gitu. Yaitu salah satunya itu adalah bleaching ya, pemutihan gigi, di mana itu memang betul. Bahan-bahan yang dipakai itu memang ada konsekuensinya. Salah satunya itu dia membuat bagian-bagian gigi itu menjadi lebih rentan gitu. Jadi ketika putih memang jadi putih. Konsekuensinya lapisan gigi makin menipis dan akhirnya timbul dari gejala sensitif. Tapi biasanya untuk prosedurnya sendiri ya, prosedur bleaching yang benar itu adalah ketika sudah di bleaching nanti kita kontrol lagi gitu, kontrol apakah rasa sensitifnya itu memang sangat mengganggu. Nanti kalau memang sangat mengganggu atau semakin meningkat, nah kita ada prosedur untuk mengatasi sensitif akibat dari bleaching tersebut. Gitu. Ya. Oke, artinya enggak sembarangan ya dok ya kalau kita pengen bleaching, itu betul-betul diketahui juga ya, jangan sampai gigi itu dalam keadaan sensitif sehingga ini bisa menimbulkan yang kurang enak gitu ketika kita beraktivitas seperti itu. Nah dok, kalau misalnya makan keju gitu, susu, buah, sayur, itu apakah bisa ini dok, merusak gigi itu sendiri dok? Makan makanan yang tadi Bang Dipo sebutkan, kan kita disuruh hindari makanan yang asam dan manis untuk sementara ketika kita sakit gigi sensitif. Apakah dengan makanan tadi, sayur, buah, keju, itu dapat memberikan solusi dok? Kalau untuk makanan yang tadi Bang Wiko sebutkan ya, ada susu, ada keju, itu dia setahu saya memang dia mengandung vitamin D yang itu malah justru bagus untuk gigi. Jadi dia itu akan memberi bahan yang namanya fluoride, itu dia akan melapisi enamel jadi semakin kuat gitu. Itu bagus, tapi tetap nggak boleh berlebihan. Apalagi sekarang kan kalau susu yang sekarang itu lebih banyak gulanya gitu ya. Jadi coba nanti setelah memakan makanan ini paling enggak itu sikat gigi 30 menit gitu. 30 menit setelah mengkonsumsi makanan, baru setelah itu digosok gigi gitu. Tadi saya juga lupa nyebutin, jadi kalau misalnya untuk menggosok gigi ya, agar kan kita setelah makan, ini kondisi rongga mulut kita ini asam. Itu tidak boleh untuk kita itu langsung menggosok gigi gitu. Jadi kita tunggu dulu 30 menit, kemudian baru kita menggosok gigi. Karena kalau semakin, misalnya kondisi rongga mulut kita itu asam, nah kemudian kita tambah lagi menggosok giginya salah juga caranya. Nah akhirnya Akhirnya frekuensi atau insiden dari gigi sensitif itu akan semakin meningkat gitu. Karena tadi yang saya bilang makanan-makanan yang asam ya, kondisi rongga mulut yang asam itu
dan ditambah cara sikat gigi yang salah, itu nanti membuat lapisan enamel atau email ini akan semakin tipis dan akhirnya lapisan dentin terbuka dan timbullah gejala dari gigi sensitif. Oke. Dok, kalau misalnya pakai kayak pelindung gigi gitu, gigi kawat, itu boleh nggak dok? Kalau merasa gigi kita sensitif berkali-kali seperti itu. Ya, kalau ada pemakaian bracket begitu ya maksudnya, bracket yang orto gitu, yang kawat, kemudian terjadi masalah atau terjadi atau mengalami dari gejala gigi sensitif, berarti itu memang harus ditangani Bang Dipo gitu, karena memang salah satu dari efek sampingnya dari pemakaian bracket ya mungkin ada bahan yang memang tidak yang bisa membuat lapisan dari gigi ini semakin tipis gitu, apalagi ada kawat begitu ya di dalam rongga mulut, sehingga ketika makan makanan yang ada suhunya ekstrim, dia jadi lebih cepat gitu menghantarkan rasa panas itu atau dingin itu ke saraf-saraf di gigi begitu, jadi lebih cepat timbul dari gejala sensitif. Iya, baik. Nah, Mitra JC, kita juga nanti akan menjawab ya, dan akan menyapa juga beberapa Mitra JC sambil kita memberikan kesempatan buat Mitra JC yang lain untuk bisa bergabung di 081 21 554 9288. Baik, dokter, kalau tadi sudah disebutkan penyebab, kemudian juga gejala, serta pengobatannya seperti apa yang baik itu ya ternyata kebiasaan kita dalam menyikat gigi ya betul-betul harus berhati-hati, jangan terlalu keras, cari sikat gigi yang lembut. Tadi sudah dikatakan dokter, ini insya Allah dapat mengobati. Ini salah satu cara yang memang bisa kita gunakan seperti itu, kita lakukan. Dokter Rahma, kita akan menyapa ada beberapa mitra JC yang bergabung. Ini dari Mas Reza, memang pertanyaannya tidak sesuai dengan tema kita, tapi ini berkaitan juga dengan gigi. Nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza dari Marunda. Mau bertanya, saya udah ke klinik untuk periksa gigi geraham saya yang sudah hancur. Terus saya selalu merasakan sakit gigi hampir setiap hari. Dokter bilang tidak bisa hanya dicabut saja, dan beliau menyarankan untuk dirujuk di rumah sakit buat bedah mulut untuk pencabutan giginya gitu. Yang mau saya tanyakan, apakah dengan bius total saya bisa pulang hari dan tidak dirawat inap? Dan kedua, apakah ada cara lain selain dicabut? Yang ketiga, apakah setelah dicabut saya tidak merasakan lagi sakit gigi? Nah, ini dokter, ini tidak disebutkan ya dok ya ke klinik apa gitu ya. Saya khawatir kalau misalnya dia di klinik apa yang gigi palsu atau apa gitu ya. Ini kan agak nggak sesuai. Tapi kalau itu dokter gimana dok? Mungkin bisa dijawab dok. Oke, terima kasih Mas Reza atas pertanyaannya. Ya. Kalau untuk sepertinya kalau dari yang Mas Reza sampaikan itu, Mas Reza ini ada kemungkinan punya masalah di gigi geraham bungsunya, di mana gigi geraham bungsu ini biasanya kondisinya miring gitu, atau yang disebut sebagai impaksi. Impaksi ini kalau misalnya udah berlobang, udah impaksi berlobang, nah itu biasanya emang gejalanya sangat kerasa begitu ya, sangat sakit. Pertanyaan pertama, untuk penanganan dari gigi impaksi itu nanti memang harus dioperasi, tapi operasinya termasuk operasi minor atau operasi kecil, namanya odontektomi, dan biusnya itu bius lokal gitu, jadi bukan bius total yang sampai harus tidur begitu ya, enggak, itu hanya di bagian gigi itu saja gitu, jadi dibuat dibuat kebas di bagian gigi yang akan dicabut. Itu pertanyaan pertama, jadi biusnya bius lokal. Kemudian yang kedua, apakah bisa pulang? Iya, tentu aja bisa pulang, karena biasanya pencabutannya sendiri itu biasanya cuma memakan waktu 1-2 jam kalau dilakukan oleh dokter gigi spesialis bedah mulut gitu. Jadi sangat singkat, aman gitu. Dan terus pertanyaan ketiga, apakah tidak akan merasakan sakit lagi? Mungkin ada komplikasi setelah pencabutan, tapi itu juga sangat bisa diatasin oleh obat-obatan, dan biasanya durasinya itu juga
nggak lama. Biasanya komplikasi dari odontektomi ini atau operasi pengangkatan gigi impangsi ini biasanya berlangsung itu sekitar maksimal itu seminggu gitu. Kalau lebih dari seminggu berarti ada sesuatu di situ yang harus diperiksakan kembali. Tapi normalnya rasa sakitnya itu setelah operasi itu bertahan kurang lebih seminggu gitu. Jadi saran saya Mas Reza kembali untuk konsultasi lagi ke dokter giginya dan minta rujukan dan segera ditanganin gigi yang sakitnya itu. Bang Dipo, maaf itu suaranya. Baik ya dok, kalau misalnya seperti kasus semacam ini gitu, apakah dia ke klinik gigi kah atau memang langsung ke spesialis bedah mulut seperti itu dokter? Kalau misalnya pasiennya bisa, sebenarnya ada dua pilihan. Pasiennya bisa untuk mendapat rujukan ya. Biasanya kalau misal pasien-pasien BPJS itu dari vaskes pertama, kemudian nanti dari dokter umum yang ada di vaskes pertama itu akan merujuk ke dokter gigi spesialis bedah mulut di rumah sakit yang RSUD misalnya gitu. Itu pilihan pertama. Atau pilihan kedua, Mas Reza bisa untuk mencari sendiri misalnya browsing di mana praktek pribadi atau praktek dokter gigi spesialis bedah mulut gitu. Nah, nanti bisa cari, kemudian nanti bisa datang seperti berobat ke klinik gigi seperti pada umumnya. Oke, baik ya. Mudah-mudahan cepat sembuh dan tentunya tidak perlu khawatir dan takut ya dok ya. Yang pasti konsultasi terus, jangan sampai nanti hal-hal yang tidak kita inginkan malah terjadi seperti itu kalau memang kita tidak cepat ditanganinya. Baik Dokter Rahma, kita juga akan menyapa kembali ada mitra JC yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya mau tanya, gigi atau gusi saya nggak tahu itu ngilu banget, apalagi pas kumur-kumur, habis sikat gigi. Nah, cara nyembuhinya bagaimana ya dok ya? Ini dengan siapa? Ini tidak disebutkan namanya. Dari 081 296 36 sekian-sekian. Oke, jadi kalau misalnya ngerasa ngilu, sakit gitu, apalagi habis sikat gigi atau kumur ya, nah ini harus jadi perhatian gitu. Jadi bahwa aslinya kan gigi itu nggak masalah mau dia disikat, dikumur, apalagi kumur itu kan dari maksudnya berkumur air begitu ya. Jadi kan harusnya nggak mengalami rasa sakit. Tapi kalau misalnya ada rasa sakit, nah itu harusnya jadi perhatian kita gitu. Bagaimana cara mengobatinya? Balik lagi penyebabnya itu sendiri apa gitu. Kita harus lihat dulu apakah memang ada gigi berlubang. Misalnya kita lihat di kaca bagian gigi yang rasanya sakit itu apakah memang ada gigi berlubang. Kalau misalnya nggak ada, nah berarti kemungkinan bisa dari gusi. Gusinya gimana? Apakah gusinya turun? Tadi yang tadi saya bilang ada resisi gusi. Apakah gusinya mudah berdarah? Ada penyakit gusi atau seperti apa gitu. Jadi dicek sendiri dulu rasa-rasanya tuh apa yang bisa kita simpulkan sebagai penyebab dari gigi sensitif ini. Kalau misalnya sudah diketahui penyebabnya, maka untuk diobatinya bisa dengan mudah gitu. Kalau memang jadi tadi kalau misalnya mitra GIC yang tadi nanya itu ditemukan bahwa enggak dok gigi saya nggak berlubang kok gitu, saya udah cek di kaca nggak berlubang gitu. Oh coba lihat lagi gusinya, apakah gusinya tuh ada penurunan atau misalnya ada mudah berdarah gitu. Kalau nggak ada masalah juga, nah itu bisa jadi menderita gigi sensitif. Nah gigi sensitif ini cara pengobatannya mungkin awal-awal bisa menggunakan pasta gigi yang untuk gigi sensitif. Itu memang benar secara klinis bisa untuk mengurangi. Tapi kalau memang dirasa udah menggunakan pasta gigi itu masih sakit, masih kerasa nggak nyaman, ya itu udah sebaiknya konsultasi ke dokter gigi begitu. Dok, kalau misalnya ganti-ganti pasta gigi, apakah ini juga menyebabkan gigi sensitif? Karena ada yang bilang ketika gigi kita sakit, makanya suka ganti-ganti pasta gigi. Apakah ini juga mempengaruhi dokter yang namanya gigi sensitif itu sendiri? Kalau untuk sering mengganti pasta gigi itu tidak. Jadi saya belum menemukan adanya penelitian atau literatur yang menyebutkan bahwa mengganti-ganti pasta gigi ini bisa menyebabkan gigi sensitif. Tapi mungkin
lebih penekanan pada ini apa namanya cara menyikat giginya itu Bang Dipo. Jadi itu benar-benar yang apa berpengaruh terhadap timbulnya gigi sensitif. Kalau pasta gigi hampir semua pasta gigi itu mengandung zat yang sama, ada tambahannya gitu, misalnya lebih wangi atau apa gitu. Tapi secara umum mengganti pasta gigi itu nggak masalah. Ya, artinya yang menjadi poin penting dalam membersihkan dan merawat gigi itu bagaimana cara ini ya dok ya, cara menyikat gigi yang baik dan benar. Kalau pasta gigi itu nomor kedua atau tiga lah, yang penting tadi ya. Baik dokter, terima kasih banyak sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Oh ya terakhir dokter, pertanyaan terakhir baru ingat, kapan kita datang ke dokter? Kalau sekiranya kan selama ini kalau gigit sensitif kita masih menganggap ini udahlah cukup di rumah, didiemin aja juga udah sembuh seperti itu. Tapi kalau kita sudah seperti apa, kondisi seperti apa, ketika kita harus datang ke dokter gigi seperti itu dok. Oke, kapan saat yang tepat ya apa namanya memeriksakan ke dokter gigi kalau misalnya giginya itu menderita gigi sensitif. Yaitu ketika tadi durasi dari sensitivitasnya itu makin tinggi gitu. Jadi kalau semakin makan dikit terus misalnya makan yang dingin gitu, sampai lama hilangnya gitu durasinya, nah itu harus dipikirkan untuk dipertimbangkan untuk pergi ke dokter gigi. Tapi maksud saya setelah misalnya dilakukan pengobatan sendiri di rumah gitu, misalnya boleh kok untuk mencoba dulu misalnya pakai pasta gigi yang untuk gigi sensitif, kemudian mengurangi makanan-makanan yang memang menyebabkan gigi menjadi sensitif. Tapi kalau misalnya cara-cara itu tadi yang pencegahan atau pengobatan sendiri di rumah itu tidak menimbulkan atau tidak menghasilkan durasi yang lebih pendek dari gigi sensitifnya itu, maka saran saya itu lebih baik ke dokter gigi gitu. Makin lama makin gak nyaman gitu. Udah dipakai pasta gigi masih tetap, pasta gigi untuk gigi sensitif masih tetap sakit. Terus juga udah mengurangi makanan minuman yang panas atau dingin tetap sakit. Nah itu lebih baik untuk segera diperiksakan ke dokter gigi. Oke. Jadi kalau sudah memulai tanda-tanda tadi yang sudah disebutkan oleh Dokter Rahmawati, nah itu sebaiknya langsung bawa ke klinik gigi begitu agar segera bisa diobati ya. Karena tapi dokter pernah nggak sih dok punya pasien yang hanya gara-gara gigi, bukan hanya gara-gara gigi sih, memiliki penyakit di gigi seperti itu sampai dirawat inap itu ada? Kalau untuk rawat inap enggak. Nggak ada ya? Kalau untuk rawat inap ya belum. Cuman memang ada yang pasien itu dia jadi merasa kesulitan gitu. Jadi dia malu sama teman-temannya karena ketika dia minum itu dia harus nunggu sampai kurang lebih hampir semenit gitu. Rasa ngilunya tuh hilang gitu. Nah itu dia bertanya-tanya kenapa kok jadi dia merasa jadi nggak percaya diri gitu ketika harus ngomong sama teman-temannya gitu. Dan ternyata dia harus kayak diem dulu kayak gitu, merasa mesti nahan rasa sakitnya gitu. Nah itu waktu itu pernah ada yang akhirnya dia aware, dia coba untuk ke dokter gigi untuk mengobati rasa sensitif di giginya tersebut. Oke, baik. Terima kasih Dokter Gigi Rahmawati Andriani sudah bergabung hari ini. Sebagai catatan akhir, kesimpulan boleh disampaikan dan pesan juga buat mitra JAC, apalagi kita masih di tengah pandemi, mungkin ada info-info yang ingin disampaikan terkait apakah kita masih bisa begitu untuk membersihkan atau melakukan perawatan gigi di masa pandemi seperti ini. Silakan dokter. Oke, jadi perawatan gigi di masa pandemik ini kalau misalnya dilakukan di rumah sakit Islam Jakarta Sukapura ini sangat aman karena memang kita menggunakan APD yang memang udah sesuai standar gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah gigi itu jangan ditahan-tahan lagi gitu karena memang sudah kondusif
adanya APD, begitu alat-alat yang sudah steril gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya ada gigi bermasalah itu jangan ditunda, tapi langsung diperiksakan ke dokter gigi. Iya, oke, silakan Mitra JC datang aja ke Rumah Sakit Islam Nuskapura karena dokter gigi Rahmawati Andriani ini Senin sampai Jumat ya dok ya? Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu dari pagi sampai siang ya dok ya? Nah, Iya, sampai sore. sampai sore malah ya. Jadi untuk informasi Mitra JC bisa langsung datang ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Nanti langsung aja ditanyakan di bagian informasi, nanti akan diarahkan, termasuk juga nanti akan dikasih nomor antriannya seperti itu. Dan Mitra JC tentunya tadi sudah kita jelaskan bersama Dokter Gigi Rahmawati Andriani bahwa untuk mengatasi gejala gigi sensitif kita bisa menggunakan pasta gigi khusus untuk gigi sensitif, bisa, dan memilih sikat gigi dengan bulu sikat yang lembut. Kemudian yang paling penting adalah menyikat gigi secara perlahan untuk membantu meredakan gejala, ya. Kemudian bila sejumlah langkah tadi yang tidak mempan seperti itu, tidak meredakan gejala, silakan langsung konsultasikan kepada dokter gigi tentang pengobatan yang tepat agar jangan sampai hal-hal yang kita tidak inginkan malah terjadi gitu. Seperti tadi malah tambah parah seperti itu ya, sehingga nyeri berulang kali. Sekali lagi terima kasih Dokter Gigi Rahmawati Andriani dan Mitra JC. Jangan lupa untuk saksikan kami juga di channel YouTube JIC TV dan JIC Channel. Insya Allah kita akan ketemu lagi setiap hari Jumat di jam yang sama di program Bincang Sehat kerjasama Radio JC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Saya Bang Dipa Usman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.